Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Rusmin. Jadi di video podcast kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Nah teman-teman, tentunya pernah mendengar apa itu strategi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran, siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dapat mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Nah, metode ceramah adalah penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam melakukan metode ini. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu metode yang mudah dan murah. Kemudian dapat menyajikan materi pembelajaran secara luas dan lebih detail. Kemudian guru dapat mengontrol keadaan kelas dengan lebih mudah. Namun ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, materi yang diserapkan siswa hanyalah apa yang diajarkan guru dalam kelas. Tidak ada peragaan khusus dari setiap materi yang disajikan. Kemudian siswa juga sering merasa bosan jika guru tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Lebih luas untuk mendeteksi tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pembelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang disajikan. Kelebihan, siswa tidak akan meninggalkan pemahaman karena siswa akan lebih memahami. Kemudian proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak akan mendengarkan saja. Dengan proses mengamati, setiap siswa akan mengembangkan pola berpikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Kekurangan, memerlukan persiapan yang lebih matang dari segi bahan, peralatan, dan juga bahan tempat, karena jika tidak justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran. Hal tersebut hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus. Selanjutnya ada strategi pembelajaran metode diskusi. Strategi ini pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode diskusi, yaitu dengan mengandalkan siswa pada proses menemukan solusi yang tepat. Kelebihan, dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya, dapat melatih siswa untuk saling menghargai antara sudut pandang. Namun kekurangannya yaitu kegiatan diskusi seringkali hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, dapat mengaburkan kesimpulan dalam suatu pelajaran karena topiknya bisa lebih luas. Seringkali ada perbedaan pendapat yang berujung pada emosi. Kemudian perlu waktu lama untuk mempelajari suatu materi atau pelajaran tertentu. Kemudian ada metode simulasi. Sedangkan metode simulasi adalah strategi yang menghadirkan situasi tujuan agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihannya dapat menjadi bekal bagi siswa dalam menghadapi suatu keadaan yang kebenarannya dapat mengembangkan siswa kreatif secara lebih baik, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri, dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Kemudian ada beberapa macam strategi yang perlu diketahui. Pertama, ada pembelajaran konseptual. Pembelajaran konseptual atau contextual teaching learning atau biasa disingkat dengan CTL merupakan pembelajaran yang menekankan pada materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata sehingga peserta didik mampu menghubungkan antara menerapkan kompetisi belajar dan kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran konseptual, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai
Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mempelajari. Kedua, bermain peran. Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi kemampuan, kerjasama, komunikasi, dan menginterpretasikan diri. Pembelajaran partisipasi. Pembelajaran partisipasi adalah model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam merencanakan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada belajar tuntas. Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari, agar semua peserta didik memperoleh hasil belajar secara maksimal. Pembelajaran harus dilaksanakan dengan sistematis. Kesistematisan akan tercermin dari strategi pembelajaran yang dilaksanakan, terutama dalam mengorganisasikan tujuan bahan belajar. Bimbingan terhadap peserta didik yang gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu model pembelajaran dengan media model. Model adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasa tertentu, disusun secara sistematis, operasional, dan ditetapkan dengan digunakan oleh peserta didik, disertai dengan penggunaannya untuk para guru. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.